Halo para pendengar, kembali lagi di Siniar H17 bersama gua Raffi Zaki dan kedua co-host gua Yahya dan juga Rafif. Say hi guys. Gue Rafif. Yeay, gue Yahya. Oke. Dan di episode sebelumnya itu cukup seru ya, kita membahas tentang film underrated dan di episode Iya, sebelum benar. lagi bahas film overrated gitu. Wajib Nah, denger. Wajib didengar guys di Wajib denger. episode berapa sebelumnya? Episode 9 sama 10. Episode 9 dan 10. Dan ini di episode 11 ini ada sedikit surprise ya bisa dibilang, karena jujur gue sama Rapip kita sama-sama nggak tahu nih kita mau bahas apa, karena si Yahya ngechat di grup, dia cuma bilang kita bahas apa kan, gue nanya, terus dia bilang plot twist. Dia cuma ngomong plot twist doang, gue Iya. mikirnya kayak plot twist apaan, plot twist kayak Iya. gitu. Jadi apa tuh ya plot twist, bisa Ya plot dijelasin? twist aja. Gue tuh pengen ya udah apapun tentang plot twist, karena kalau misalnya kayak apa namanya, kita cuman ngomongin plot twist terbaik gitu kan, kayak ya bosan lah ibaratnya, Iya, semuanya iya. satu warna gitu. Sedangkan kalau misalnya ya udah ngomongin plot twist semuanya aja, jadi ya udah kita plot twist, serba plot twist, misalnya plot twist teraneh lah, plot twist ini, pokoknya ngomongin plot twist aja. Oke. Nah sekarang kita mau mulai dari mana nih? Apakah mau mulai dari penjelasan plot twist itu apa? Yang pribadi lah, bebas-bebas. Oke. Ya udah silakan. Siapa? Mending yang punya topiknya dulu deh. Iya bener sih, Kita bingung nih mau ngomong apa. Harusnya belok harusnya kita tahu ini belok kanan tapi malah ke kiri. Nah, itu plot twist Iya, menurut lo? Hmm. Kita pernah diajarin ya di matkul tata artistik, kalau kalian ingat, tentang narasi tidak terbatas. Jadi ada narasi terbatas dan ada narasi tidak terbatas, yang ada gambar orang lagi rapat, Oh yang terus itu. di bawah mejanya ada bom. Iya. Nah narasi terbatasnya bomnya meledak, sedangkan narasi tidak terbatasnya bomnya tidak meledak, atau bomnya meledak tapi mengeluarkan apa gitu, konfeti atau apa segala macam gitu. Jadi narasi dalam sebuah film itu sebenarnya salah satu aspek yang cukup penting ya untuk sekarang ini, yang tujuannya ya tentu untuk membuat sebuah film menjadi lebih menarik gitu. Karena tanpa sebuah plot twist, film itu akan menjadi monoton gitu aja loh. Bahkan gue bisa ngasih contoh nih, ini gue berani ngomong ya, gue ngasih contoh film yang menurut gue plot twistnya itu tidak membuat gue menjadi amazed sama filmnya. Yep. Ya Killers of the Flower Moon. Belum nonton. Twistnya di mana twistnya? oh iya, bentar dulu guys. Episode ini penuh dengan spoiler. Episode ini penuh dengan spoiler ya, karena ngomongin plot twist juga. Bener. Tuh, di mana twistnya, nggak ada Killers of the Flower Moon. Iya. Mungkin kalau misalnya orang yang benar-benar kayak buta gitu, maksudnya nggak ngikutin ceritanya ataupun ya, perkembangan filmnya atau yang ngomongin filmnya lah, langsung nonton aja, mungkin mereka aja bisa aja mereka plot twist gitu. Tapi buat gue sebenarnya yang nggak tahu apa-apa gitu, cuma nonton ini karena masa nggak nonton orang film gitu. Ya gue nonton tapi udah kebaca sebenarnya kalau Iya, dari gue udah gitu. Jadi kebaca. kayak oke. Dan lo menemukan plot twist gak? Ada enggak ya? Itu aja yang di akhir ada yang datang. Ada yang muncul. Itu sebenarnya itu bukan plot twist sih, itu mah lebih ke cameo. Iya benar itu. Nah kalau dari gue ya plot twist itu aspek dalam film yang mana mematahkan ekspektasi penonton lah. Yang tujuannya tentu, pematahan ekspektasi ini tentu tujuannya untuk ya membuat filmnya menjadi lebih menarik dan memberikan kenangan tentang filmnya terhadap penonton gitu. Betul. Karena gue yakin ya, orang yang nonton film di bioskop nih, Yep. keluar dari bioskop, yang paling pertama diomongin itu pasti plot twist di filmnya. Iya. Nah, itu yang Karena ya kan cerita tuh semua jenis cerita kan A B C gitu. ya ibaratnya. benar. Tapi ketika itu berubah A B C D kebalik, nah itu kan jadi aneh tuh. ABCD Nah. kembali. Ya, makanya. Nah, Pip, menurut lo gimana plot twist, Pip? Menurut aku plot twist apa ya? Apa sih bahasanya? Ya udah twist dalam cerita aja. Sesuatu Ya. yang kita nggak expect dan yang bakal terjadi di dalam film itu, mau dari karakternya, mau dari naratifnya, mau dari apanya, kayak ya begitu aja sih. Dan plot twist juga apa ya? Nggak selamanya bagus lah. Jadi kan jangan mentang-mentang ini film ada plot twistnya, oh bagus nih, enggak juga. Plot twist tuh bisa aja kayak ngawur, terus ya nggak apa ya, jelek lah. Justru mungkin ada film yang
bikin jelek gara-gara plot twistnya gitu. Kalau itu film nggak perlu ada plot twist, malah ada plot twistnya. Jadi ya kerasa nggak penting aja. Benar. Gitu aja sih. Secret Wars apa namanya? Secret Invasion. Iya. Itu enggak penting banget. Itu lanjut. Kita kalau ngomong MCU ini panjang banget, tiba-tiba jadi panjang banget. Kalau ngomongin plot twist pasti ngomonginnya MCU dong. Iya. Tapi Ya itu. Iya deh, MCU yang cuma ada plot twistnya Infinity War ya. Iya, masuk plot twist. Banyak gitu. Banyak. Itu lebih plot twist bukan ya? Nggak tahu lah. Plot twist sih. Saya kan formula MCU sebelum Infinity War kan ya udah superhero menang, superhero aja kalah. Tapi dengan Infinity War, di Infinity War kemenangannya kemenangan palsu ya. Lah kok Nggak ada kemenangan sama sekali. Enggak ya kan yang Thanosnya dia sama itu kan hitungannya kemenangan palsu yang dianuin sama Thor. apalagi Iya, benar. buat apa ya, buat anak-anak yang nonton gitu lah ya, yang nonton film superhero. Loh kok Thanosnya berhasil, loh kok udahan filmnya, kok kayak gitu Bisa doang. jadi itu jadi banyak yang laku ya. Ya. Biasanya kan kalau masalah cerita mungkin anak kecil tuh kayak ya udah pengen lihat ledakan kayak gitu-gitu. Iya. Terus kayaknya ini pasti bakal menang, terus kayak hah Sama aku juga gitu, pas nonton Infinity War kayak kok mati. ya kok Thanosnya dapat semua, kok bisa berhasil snap, terus Dan si mungkin- ini mati, itu ngilang, bla bla bla. Dan mungkin bisa aja mereka tuh nggak tahu kalau misalnya itu bakal ada kelanjutannya, dan pas ada kelanjutannya berarti yang kemarin dilasin gitu. Iya benar. But anyway, kenapa? Plot twist. Jadi lah kok nanya gua Ya kan kan Anda hostnya hari ini, itu kan plot twistnya sekarang. Anda adalah pemimpin bisa ini. gitu. Oke, yang pertama lagi kita tadi udah ya ngejelasin iya. tentang perspektif plot twist bagi kita masing-masing gitu. Nah, gua pengen nanya deh ke kalian. Atau gue juga bakal nyebut nanti film yang plot twistnya paling berkesan sampai sekarang gitu. Dari gue dulu ya. Ya boleh. Dari gue. Boleh. Gua nonton film ini, plot twist dalam film itu benar-benar benar-benar berkesan dan bikin gue trauma buat nonton film. Karena setelah gue nonton film ini, ketika gue nonton film setelahnya, pokoknya 3 atau 4 film setelahnya, gue nonton film itu gue jadi waspada gitu loh. Ini kira-kira bakal kayak gitu apa enggak? Oke. Itu adalah Shutter Island. Itu bangke bener, plot twist paling Shit, aku juga mau nyebut itu padahal tuh aduh. itu plot twist paling bangke yang pernah gue tonton. Karena gila, setelah men. gue nonton itu kan awalnya orang bilang itu film whodunit gitu, makanya gue suka film whodunit, makanya akhirnya gue nonton film itu gitu. Dan emang bener di awalnya ada film whodunit, ada ini kita spill dikit ya, jadi ada suster yang hilang kan katanya, terus gue lupa nama karakternya siapa, pokoknya si Leonardo sama Mark Ruffalo. Bukan suster, Bukan suster, ini apa namanya, Birawati. inmate-nya, Iya, seseorang yang di penjaranya yang hilang. iya, suster juga awalnya yang itu. Oh iya, oke. Nah terus Anyway, pokoknya ternyata pas di akhirnya ceritain kalau suster itu nggak pernah ada. Itu bangke banget sih sumpah. Itu Benar nggak sih katanya sebenarnya 2 detektif itu tuh yang gilanya mereka atau gimana? ntar spoiler. Ya kan ya emang spoiler. Nggak ke Anda, takutnya Ya nggak Anda. apa-apa, gue juga tadi kayak menyesal juga tapi ya udah. Bener kan? Salah satunya. Si Leo ya kan? si Leo ya, Yang dia si pelukan Mark sama itu si Michelle itu kan? ya, si Mark itu dokter. Ya Marknya dokter. Oh, Game A Way Out guys. Nah jadi wah itu plot twist paling bangke yang pernah gue tonton. Karena setelah gue nonton film itu ya, film selanjutnya yang gue tonton, gue lupa waktu itu gue nonton film apa ya, abis Shutter Island. Pokoknya film selanjutnya setelah gue nonton itu whodunit juga. Gue lupa kalau nggak salah filmnya si, aduh lupa lagi gue. Pokoknya ada film, Kereta Cepat Express. bukan. Oh. Nah setelah itu gue langsung ngerasa kayak ini kira-kira bakal kayak gitu juga nggak ya? Jadi kayak ada feel trauma gitu loh dalam diri gue gara-gara Shutter Island ini gitu. Itu bukan Scorsese, bukan? Scorsese itu, Scorsese. Oh, Martin Scorsese. Wow. kan, Itu. Tapi saya boring kan kemarin. Nyebut gak ya kemarin ya yang overrated? Overrated karena Itu Seven. Oh iya Seven sih. Bangke juga sih sebenarnya. Ya. Shutter Island tuh soalnya gara-gara apa ya nonton itu tuh. Pokoknya kayaknya habis nonton Revolutionary Road terus pengen nonton lagi Leo lagi, terus kayak ngantuk. Soalnya itu bener-bener ini anjir, bener-bener apa ya, awalnya itu bener-bener nunjukin kalau itu film whodunit karena ada 2 orang diundang. Iya sebenarnya gue nonton yang bagian awal-awal. Iya kan, dua orang diundang yaitu si Leo sama si Mark. Si Mark Ruffalo. Nah terus mereka itu si Leo ini kan detektif, si Mark ini asisten. Cerita awal gitu tuh. Iya.
Terus mereka dibilang nih ada satu orang yang hilang dan diminta untuk mencari. Akhirnya mereka mencari dan feel mereka nyari itu benar-benar kerasa feel investigasi dan segala macam itu benar-benar kerasa gitu, di mana si Leo-nya sambil ngerokok layaknya detektif ngerokok bilang kayaknya orang ini tuh menghilang bla 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 segala macam gitu. Ngobrol berdua sama si Mark gitu. Gue ngerasa kayak wah ini kayaknya seru nih film. Ternyata di akhirnya itu bikin gue trauma. Bangkai. Apa lagi? Kayaknya Belum nonton. pas di akhir tuh langsung berubah genrenya. Awalnya genre whodunit, terus di akhir genre berubah jadi thriller anjir. Yang mereka pelukan itu di mana, di kepalanya dia kah? Iya itu di kepalanya dia. Oh yang mana ada dua nih? Yang di dalam yang apa? Ini yang sebenarnya semuanya di kepala dia sih emang. art imitates art. Oh itu di kepala dia. Itu kepala dia. Yang si Michelle itu kan. Iya, kepala dia. Kalau yang terakhir itu flashback, pelukan yang terakhir itu flashback, Iya, itu flashback. yang dia nembak anaknya. Enggak tahu. Ada lagi ternyata itu. Apa tuh? Enggak ya. Iya begitu. Iya, Apa? Ya ceritanya loh. Si istrinya tuh gila juga. Iya. Istrinya Mereka tuh si sama-sama. Michelle tuh. Iya, Iya. gila. Mereka tuh sama-sama Sama-sama gila. Iya, bukan gila sih hitungannya, punya penyakit jiwa lah. Oke. Gak bisa kita sebut gila, enggak semua penyakit Berarti jiwa itu di gila. dunia nyatanya sebenarnya dia ngebunuh anaknya gitu. Si istrinya. Si istrinya ngebunuh anaknya. Iya. Heeh. Oh, jadi Nah, gara-gara istri sama bunuh anaknya, di penjara lah dia. istrinya mati juga, bunuh diri istrinya. Oke. Nah, itu kenapa dia jadi stres mungkin, terus juga punya penyakit jiwa si ininya. Dia. Cuman dokternya dia itu si Mark itu. Iya. Menarik juga. Jadi itu kayaknya Adaptasi bukan sih? kayaknya adaptasi deh. Enggak tahu deh. Novel judulnya sama kok. Shutterstock. Oh iya benar. Adaptasi. Adapted by novel Iya. Dennis Jadi pengen baca. Lehane. Benar. Harusnya itu novel Anda dong harusnya. Tipe-tipe novel yang Anda tonton gitu. Iya. Arafi. Iya. Makanya kan waktu awal sebelum nonton kan tentu gua kayak ngelihat review-review dikit dong, kayak ini film kayak gimana gitu. Dan banyak yang bilang ini film whodunit, terus film detektif gitu-gitu. Makanya gua akhirnya nonton film ini. Mungkin kalau nggak itu ya gua nggak bakal nonton kan. Iya. Tuh itu jadi dari gua tuh pertama tuh. Ya. Shutter Island. Punya aku diambil, aku juga ngomong itu padahal. Ya. Mana dong? Yaudah kita tunggu deh. Kan nggak ngeluh dulu dong. Kalau dari gue cuma ada satu doang sebenarnya. Buat episode itu cuma ada satu doang plot twist yang bikin gue jadi suka film, bikin gue jadi mulai main piano, bikin Oke. gue jadi La La Land. ngehalu. Wah, bisa gak sih diem dulu? Oh bener salah. Sorry. Oh bener. Iya kan? Ya, itu adalah pas si ya udah endingnya ternyata adalah mereka nggak barengan, Nggak barengan, benar. nggak bareng lagi gitu. Sedih sekali. Itu sedih Ya, banget. itu kan ya plot twist yang wow. Gue paling suka sama hal-hal yang kayak what if gitu loh. Jadi Oh iya. Dia ada kayak udahlah what if tuh di otak lo aja, jangan diliatin gitu. Jadi kan kayak makin aduh kalau misalnya benar, selalu kayak gitu. benar. Dan itu visualnya jelas banget waktu what if ya. Iya. Kan yang si Emma Stone-nya dia datang ke tempat klub jazz Iya. suaminya gitu kan. Dan makanya aduh sedih sekali. Dan enggak kan kalau what if-nya Wow. Sebab kira dari mana gitu suara. what if-nya tuh kan apa namanya? Sorry guys, sorry. What if-nya tuh kalau di what if yang sukses si Mianya. Ya benar. Sedangkan si Sebastiannya nggak sukses, maksudnya nggak dapat apa yang dia inginkan gitu. Benar. Sedangkan kalau misalnya aslinya dua-duanya sukses, Tapi cuman nggak bareng. yang nggak adanya adalah mereka nggak bareng. Gitu. Seakan-akan mereka disuruh memilih gitu. Lo mau bareng apa mau sukses masing-masing? Mau gitu. ngambil mimpi lo atau mau ya udah hidup Iya. biasa gitu sih. Nggak, sebenarnya itu gitu. dua-duanya mimpi dia gitu. Cuman lo mau mimpi yang mana nih? Harus milih. Nggak bisa dapet dua-duanya gitu. Kalau buat gue Mia tidak bermimpi bersama Sebastian sih.
Oh ya, bisa. Gue lebih, dia mimpinya ya jadi Jadi aktris ya? aktris. Iya, jadi benar. aktris. Semuanya muncul di, well, mungkin mimpinya mungkin jadi aktris. Hmm. Terus mimpinya nyampur gitu. Jadi mimpi artisnya dia tuh dibumbuin sama si Seb gitu ibaratnya. Jadi gue pengen jadi aktris dan suami gue si Seb gitu. Betul. Terbukti di adegan epilog. Adegan epilog, karena judulnya epilog kalau di Spotify ya, lagunya tuh. Iya. Yang siluet tuh. Keren banget itu. Yang si Mianya audisi terus langsung ke belakang gitu, ada si Sep. Wah, keren banget, sedih banget. Itu adalah ending terburuk sepanjang masa sebuah film. Jadi plot twistnya juga, but in the end, again guys, kamu mau sejago apapun di bidang apapun, kalau kamu nggak kaya dan pembisnis, kayak ya udah. Jadi kan Itu dia ngambil intinya itu. menggeneralisir. Tapi ya itu, gue nggak terlalu panjang banget sebenarnya. Ya, La La Land, plot twist yang bikin gue jadi sangat jatuh cinta sama film ini. Padahal gue nggak suka sama musikal gitu. Bukan nggak suka lah, nggak tertarik sama musikal benar-benar. gitu. Dan jadinya sangat menarik sekali ketika akhirnya gue nonton film ini ketika tidak ngapa-ngapain, menganggur, dan akhirnya jadi ngikutin film aja gitu. Itu dari gue, La La Land. Pip udah dapat belum, Pip? Ini aku ini aja deh, ngambil film yang baru-baru aku tonton. Oke. Karena yang paling plot twist sudah diambil Raffi, jadi aku ngambil yang terdekat aja yang aku baru tonton. Oke. Jadi judulnya itu Mysterious Skin. Oke, itu film apa tuh, genre? Thriller? Film apa ya? Kayaknya lebih ke thriller drama sih. Jadi Oke. ceritanya dari film itu adalah Skin. ya Skin, Dikanin Kin. bukan. Jadi ceritanya itu ada 2 karakter. Nah, satu ini dia itu waktu masih anak-anak itu ngerasa dia diculik oleh alien. Oke. Karena dia ya masih anak-anak, itu kan masih anak-anak polos. Jadi kejadian itu bener-bener buram banget di pikiran dia. Jadi dia ngerasa tuh dia diculik alien, tapi dia masih mengumpulkan bukti tuh kalau emang alien abduction itu ada, alien itu ada, bla 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 gitu. Lalu ada satu karakter lagi, dia itu waktu masih kecil itu dia tuh kan ini ya apa namanya, waktu masih kecil itu masuk ke namanya Liga Baseball, Liga Baseball cilik itulah. Nah tapi si coachnya itu, ini mungkin agak kasar, dia tuh gay sama child predator. Oke. Jadi aliennya dia. bukan. Oh Jadi iya. ini apa namanya? Kan sampai lupa ngomong apa ya gara-gara ngomong alien dia. Jadi pakai gini. Jadi ya anak itu sama coachnya itu, jadi coachnya itu predatorin si anak kecil itu. Oke. Makanya dari kecil pun dia udah apa ya, kemasukan pikiran itu ya udah dia gay, dia Lanjut aja guys. motor dasar. Oke. Jadi dia gay, terus dia kayak enjoying life-nya tuh sebagai orang gay gitu kan. Oke. Sampai gede dia tuh jadi prostitute yang surfing orang gay gitu. Dan kebanyakan yang dia surf itu orang tua gitu lah, orang tua cowok gitu. Nah fast forward ke masa kini di mana mereka udah gede, si anak yang udah diculik alien itu ngerasa dia punya hubungan sama si anak yang gay itu. Oke. Makanya dia tuh kesana kemari nyari jawaban sama si siapa namanya, si anak gay-nya itu. Sampai ketemu tuh, akhirnya ketemu, sampai akhirnya si anak kecil itu learn the truth soal alien abduction dia. Itu adalah Dia itu adalah sebenarnya sih yang dibilang si Yahya tadi, si coach baseballnya itu lah yang nyulik si anaknya itu. Jadi anak yang diculik alien itu sebenarnya diculik sama si coach baseballnya itu, dan di apa namanya, rape, diperkosa gitu. Oh, what? Itu benar-benar plot twist Tadi pertama dark kali banget.
Waktu si Rape bilang dia diculik alien, gue langsung mikir oh sci-fi, gue pikir gitu. Di otak gue GTA 5 GTA 5 si Michael. tapi sebenarnya lebih gila sih, itu film gila banget. Oke. Kalian harus nonton sih. Tapi Joseph di Gordon-Levitt ya. ngomongin Joseph Gordon-Levitt, sumpah actingnya bagus banget di situ, Oh iya. parah bagus banget. Itu harus nonton sih. Hmm. Available di Mubi guys, kalau mau nonton. Oh itu di Mubi. Dari potongan-potongan Film tahun 2000. movie 2004. Wih udah lama ya. Lumayan. Pas gue lahir tuh. Sama. Enggak sama. Iya deh. Sama ini aku mau ngomongin satu lagi. Boleh. Ini dari serial Netflix Black Mirror. Black Mirror, oke. Ini dari salah satu episode judulnya Shut Up and Dance. Jadi ceritanya itu si remaja laki-laki yang dimana tuh dia mungkin terlihat polos, cuma dia apa ya? Dia itu nonton situs porno sambil Oke. masturbasi. Oke lah. Layaknya remaja kebanyakan di sana mungkin ya. Nah, selesai dia melakukan hal itu, yang gak dia ketahuin adalah ada yang ngawasin dia dan ngancem dia tuh. Kalau misalkan lu nggak ngelakuin apa yang gua perintah, rahasia lu bakal gua bongkar, yaitu yaudah masturbasi ke situs porno itu. Saya kan dia nonton situs pornonya kan di laptop kan, sedangkan ada kameranya tuh. Oke. Nah jadi kalau misalkan gak ngelakuin perintah gua, video lu masturbasi itu bakal menyebar ke seluruh internet. Ya. Oke. Jadi ya itu game mouse and cat, kucing tikus itu. Jadi kayak dia berlomba dengan waktu gitu untuk ngelakuin itunya. Tapi mungkin kita kalau cerita kayak gitu kan, oke, kita bersimpati ke si anak itu dan ke remaja itu. Karena ya dia cuma kayak gitu doang, kenapa harus disebarin itu kan? Benar. Sampai di akhir plot twistnya dia gila. Karena sebenarnya si remaja itu dia itu dia itu sebenarnya pedofil. Dia masih remaja dan dia pedofil. Jadi sebenarnya yang dia tonton di ada motor. Jadi sebenarnya yang dia tonton di situs porno itu situs porno anak-anak. What? Ya berarti emang dianya juga nggak benar juga. Iya kan? Makanya Berarti waktu dia masturbasi itu nggak diliatin layar laptopnya. Nggak liatin. Jadi penonton kita pikir kayak, oh udah nih situs porno biasa gitu kan. Oh jadi penonton nggak tahu tuh kalau dia nonton situs porno anak-anak di awal ya? Iya nggak tahu. Makanya itu yang bikin kita bersimpati ke dia. Karena ya udah tonton gitu doang kok pakai disebar-sebar gitu kan. Sampai di ending ternyata dia nonton situs porno anak-anak. Dan ternyata di ending itu membuat penonton jadi berpihak sama orang yang ngancem dia. Oh, dia dia emang jahat gitu kan. Deserve buat itu. Itu gila sih. Kalian harus nonton Black Mirror Shut Up and Dance. Black Mirror episode berapa? Lupa lagi. Episode series 3 episode 3. Season 3 ya, oke. Season 3 episode 3. Film apa yang begitu ya? Yang kita tuh ngebela main karakternya tapi ternyata dia jahat. Iya. Apa ya? Ada. Gua lupa. Oh my god. Ayo ada lagi yang punya film sampai gua mikir. Aduh, apa ya? Nah, jadi tadi film-film yang kita sebut. Udah beres. Episode terpendek. Nah, dari film-film yang kita sebut tadi itu kan bisa dilihat kalau plot twist dalam film itu adalah salah satu aspek bisa dibilang seni yang membuat film itu menjadi lebih menarik dan menjadi lebih berkesan gitu. Karena again, biasanya salah satu bagian dalam film yang paling diingat oleh penonton itu ya bagian plot twistnya gitu kan. Kalau dari segi ceritanya gitu. Yes. Nah, tapi terkadang guys, plot twist itu juga berpotensi membuat filmnya menjadi monoton. Oke. Nah, kenapa begitu? Karena biasanya plot twist yang diberikan itu sebenarnya gimana ya? Bukan menjadi sebuah plot twist bagi penonton. Contoh gini, gua nonton beberapa film Whodunit, film pendek sebenarnya. Gue lupa judulnya apa. Jadi di film ini itu kita diarahkan untuk diarahkan terhadap 3 tersangka tuh. Dari ada kasus pembunuhan, terus ada 3 tersangkanya di film ini. Nah, film apa?
Gue lupa ada film apa. Atau lu sengaja ngomong kayak gini biar nebak gitu, kita nebak. Dia juga gak tahu masalahnya. Gue lupa film apa. Coba deh, ayo silakan lanjut terus. Gue sambil nebak. Terus dari 3 tersangka ini itu disebutin tuh kayak si A dia alibinya apa-apa, si B alibinya apa-apa, si C alibinya macam-macam gitu. Nah dari situ tentu penonton diajak untuk menebak gitu kan, kayak kira-kira yang mana di antara 3 ini yang bakal menjadi pelakunya gitu dari pembunuhan ini. Dan kemudian akhirnya si detektif ngelakuin investigasi tuh, nanya-nanya, habis itu melakukan penyelidikan di tempat kejadian dan semacamnya, sampai akhirnya dia mencapai ke suatu kesimpulan gitu. Yaitu katakanlah pembunuhnya si B. Nah itu kan sebenarnya menjadi sebuah plot twist kan, cuman plot twist yang biasa aja gitu loh. Jadi membuat filmnya jadi monoton biasa aja, nggak begitu membuat penonton menjadi amazed gitu sama filmnya. Nah plot twist yang kayak gitu yang justru malah membuat film tuh menjadi monoton gitu, atau tidak memberikan kesan kepada penonton gitu. Lebih ke apa ya? Kalau misalnya misalnya kayak tadi ada kasus, terus kayak semuanya kayaknya ke A, ke A terus tiba-tiba ke B. Kalau misalnya tiba-tiba ke B, ya nggak tahu sih, gue mikirnya itu mah kayak bukan plot twist, tapi ya nggak tahu juga sih. Formula plot twist itu benar-benar itu sebenarnya formula film-film detektif ya kayak gitu kan, kayak kita diarahkan untuk percaya bahwasannya si tersangka itu si A, tapi pada akhirnya kayaknya coba kita bedah si B gitu. Murder on the Orient Express. Nah Murder on the Orient Express itu menarik karena belum nonton. What? Ya udah nggak bisa ini karena itu mah sangat berbahaya sekali. Please jangan, belum nonton. Jadi di Murder on the Orient Express itu endingnya nggak ada yang mati. Oke. Ya salah dong filmnya, soalnya murder, namanya aja murder. Jadi sebenarnya apa dong kita plot twist di dalam apa ya? Plot twist di dalam film-film detektif atau film-film whodunit itu potensinya gede banget buat berhasil dan buat gagal. Gagal kalau kayak tadi, berhasil kalau kayak Murder on the Orient Express, atau kita sebutnya Knives Out. Knives Out itu kenapa? Kan dari awal kita di hook nih, si pelakunya tuh si Martha, ya kan, si Ana de Armas. Why did you say that name? Itu Batman versus Superman. Beda. Kita di hook pelakunya adalah si Martha kan dari awal gitu. Nah terus semakin berjalannya film itu semakin diperjelas kalau pelakunya emang benar-benar Martha. Karena emang walaupun Martha sebenarnya tidak berniat untuk membunuh, ya kan. Di situ dijelasin juga tuh, di berjalannya film tuh dijelasin kalau Martha tidak berniat bunuh. Martha itu emang ngelakuin apa yang dilakukan sama si Harlan Terlombe aja. Nah iya itu dia yang gue mikir, apakah itu plot twist atau bukan? Nah gue mikirnya apa janjian plot twistnya di warisannya ya. Dan plot twistnya tau nggak plot twistnya di mana coba? Mana? Plot twistnya ternyata ada pihak yang salah, itu plot twistnya. Karena sebenarnya kalau misalkan kita ngeliatin dari awal sampai dari awal Trombenya mati sampai akhir penyelidikannya si Benoit Blanc, itu tuh nggak ada yang salah, karena Martha disuruh atau diperintahin sama Harlan Trombe, dan Trombenya bunuh diri menggunakan pisau, dan di situ nggak ada yang salah kan. Nah ternyata plot twistnya adalah ada yang salah ternyata, yaitu si Ransom gitu. Itu plot twist yang cukup membuat amazed dan membuat cukup berkesan juga dari filmnya. Kalau dari gue sih, gue nggak identifikasi itu sebagai plot twist sih. Lebih kayak apa ya? Yang gue bilang tuh jadi kayak plot twist. Well, gue hampir mengkontradiksi dari sini, tapi bisa aja sih. Soalnya gue mikirnya kayak plot twist itu harusnya kan ceritanya harusnya ke kanan malah ke kiri, yang tadi kayak gue bilang. Yang which is kayaknya Knives Out bukan, tapi gue tuh tadinya mau bilang gini, Knives Out bukan, justru di Glass Onion yang iya, soalnya kan yang tadinya kita kira gak punya kembaran, itu emang orang ya, tapi kan ternyata kan itu kembarannya. Kita nggak tahu sama sekali gitu semuanya. Plot twistnya 2 kan, dia itu kembaran, 2 Benoit Blanc udah tahu dari awal, gitu kan. Nah gue mikir ya gara-gara itu, kalau misalnya ngelihat dari sudut pandangnya si Edward Nortonnya itu, gue nggak tahu nama karakternya,
yang harusnya jalannya begini, akhirnya dia kan improvisasi sendiri kan. Iya. Kayak gitulah. Yang harusnya mati tuh orang, kenapa dia ada di party gua kan gitu ibaratnya Betul. kan. Makanya dia kan langsung kayak semacam nge-improv gitu ngebunuh si Dave Bautista dan lain-lainnya. Tapi di satu sisi itu yang terjadi sama Ransom juga. Iya. Pas si Martanya cerita, akhirnya dia kan langsung bikin ngeplan baru gitu. Iya. Ngeplan baru langsung berarti ngebakar rumah sakit. Lu jangan give up the money. Ya, you don't give up the money. Gitu. Nah, you're not gonna give up the money. Itu sebenarnya plot twistnya di situ. Ternyata tetap ada pihak yang disalahkan gitu. Yaitu si sebenarnya plot twist Knives Out adalah aksennya Daniel Craig. makanya kan si Blangnya dia bilang dalam hal ini itu tetap ada pihak yang bisa disalahkan kata dia. Karena awalnya tuh gue mikirnya kayak oh yaudah Martha berarti bisa disalahkan atas tragedi pembunuhan gitu. Tapi iya, karena gini, itu kan berkaitan sama warisan kan. Warisannya diserahin semua tuh ke Martha. Kalau misalkan Martanya teridentifikasi atau terbukti dia melakukan pembunuhan terhadap Harlan Trombe, otomatis warisannya bakal batal tuh ke dia, bakal ke keluarganya. Nah itu yang coba dianuin sama keluarganya, gimana caranya supaya kematian Harlan Trombe ini mengarah kepada pembunuhan yang dilakukan oleh Martha gitu. Tapi itu bukan keluarganya yang itu Ransom doang. Iya, enggak, ini gue ngomongin dari konteks overall dulu gitu. Nah jadi kan keluarganya maunya gimana caranya supaya Martha ini batal hak warisannya batal gitu. Kayak kalau keluarganya tuh make ini kasus ibunya yang imigran gelap yang kayak gitu kan. Bener. Nah, sedangkan si Ransom beda dia. Kalau Ransom tuh ini kan suntiknya diubah, obatnya dibalikin. Jadinya ya begitu. Dan kemudian dibuktikan bahwasanya Martha tidak melakukan pembunuhan. Tapi emang faktanya dari flashback, gue kira itu flashbacknya itu flashback valid ya, maksudnya bukan imajinasinya Blanc sebagai detektif yang menganalisa, tapi itu emang flashback valid dari pengalamannya Martha gitu. Yang mana yang di akhir? Yang ini yang si Trombenya gorok lehernya. Itu kan flashback gitu. Tapi itu kan ya. Gue mikirnya tapi kan bukan si Blanc yang ini, itu tuh si Martanya yang ngebayangin ngereka ulang di kepala dia gitu. Nah, maksud gue tuh gini, dengan adegan itu terbukti bahwasannya Trombe itu emang bunuh diri, bukan dibunuh gitu. Jadi gue mikirnya kayak ya udah berarti emang kasus bunuh diri aja gitu loh. Kayaknya si Blanc itu kan kalau dari investigasi polisi yang duaan itu, mereka kan bilang, udah lah Blanc ini tuh kan ini bunuh diri gitu. Bener, dia sampai ngeyakinin bunuh diri. Tapi si Blanc tuh kayak kekeh aja gitu, karena ada yang minta dia ini. Karena ada yang ngebayar dia, bener. Itu dia. Terus selalu kayak gitu. Dia bilang kayak gini kan, kayak tapi lo tau nggak pas polisinya bilang kan kalau ini bunuh diri gitu. Terus Blancnya bilang, lo tau nggak sih kalau gue tuh disewa sama orang tapi anonim, gak ada namanya. Ngomong ke polisinya itu kan. Iya, ngomong ke polisinya. Ini ada yang bayar gitu. Benar. Dan udah dikirim juga duitnya. Soalnya polisinya juga nggak minta si Blancnya kan. Lu ngapain sih kesini gitu. Betul. Lu ngapain dia kan detektif swasta kan ya. Iya. Ngapain gitu. Jauh-jauh dari KFC gitu. Dan dari Kentucky. Nah, lagi mau buka Kiris. Dia karyawan guys. Benoa Blanc itu sebenarnya lagi susah juga ya sebenarnya kan. Jadi terus yang pas adegan yang mereka kumpul dan Martha mau buat pengakuan, tahu nggak? Ya, itu yang kan, di akhir kan? Iya, itu kan ditarik sama Blanc kan, dibilang kalau Trombe itu bunuh diri, is suicide gitu. Nah terus dia dipanggil ke ruangan itu sama officer, siapa sih nama polisinya, dua orang polisi itu. Siapa lah pokoknya, yang satu nge-fanboy, yang satu profesional. Iya, nge-fanboy sama si Trombe-nya. Iya bener. Nah terus ini dia bilang ke Martha kan kalau dalam hal ini si Trombe itu bener bunuh diri. Kesaksian lu itu bener, kata Martha. Kesaksian lu tuh bener, Trombe emang bunuh diri dan lu emang salah ngasih obat. Iya. Bener. Tapi dalam hal ini kata, nah itu tuh plot twistnya di situ tuh, si Benoit Blanc bilang, tapi dalam hal ini tetap ada satu pihak yang harus disalahkan. Sebenarnya dia nggak salah ngasih obat. Bener, obatnya bener. Obatnya cuma dikira salah. Bener. Jadi sebenarnya nggak ada yang
nggak ada kasus pembunuhan di Bener. Trombi itu. Yang kasus pembunuhan justru di France Fran ya, dibunuh sama Ransom. sama Ransom, namanya Ransom. Dan itu kalau France yang nggak mati juga Ransom nggak bisa dipenjara kali. Iya makanya kan, Iya. makanya si Martanya bohong. Supaya Ransom yang ngaku. Iya. Iya bukan, iya gua yang kidnap si Fran. Kalau nggak salah dia ngomong kayak gitu. Betul. Tapi mati. Tapi mati. Pakai peso. Karena tiba muntah itunya. Iya. Itu Which penyakit, is, itu penyakit asli nggak sih, kayak kalau bohong muntah gitu? gue berharap nggak asli sih. Soalnya Kayaknya bisa sih. jadi mungkin- unik aja. Mungkin emang Mungkin saking bisa gugupnya aja. orang gitu loh. Ya mungkin orang gugup tuh ada banyak Iya. aneh-anehnya Oh gitu ya, lah. bisa. Entah ngebluff misalnya kayak gitu. Biasanya kalau orang nggak biasa, Paling biasa kan tangan gemeter, susah ngomong. benar-benar. tangan Kak, dingin. biasanya kan kalau orang emang nggak pernah bohong dalam hidupnya ya, Hmm. itu ketika dia pertama kali bohong itu pasti ada reaksi sesuatu yang terjadi sama tubuhnya lah gitu, entah Iya. gemeter atau gimana gitu. Mungkin reaksinya muntah gitu si Martha ini. Wah seru sekali ternyata. Seru. Em, Jelas. Gue berharap itu nggak beneran penyakit beneran, karena bukan berharap sih, lebih kayak aneh aja. Terus kayak Iya sih, ini film bener. bisa beres dalam. Nah justru yang bikin, kan orang-orang nanya ya udah tanya aja gitu, lu ngebunuh nggak gitu. Ya kalau misalnya lu ngebunuh nggak, terus Martha bilang enggak, terus muntah, oh berarti dia. Kan harusnya ya udah beres. Nah justru Iya. kan ternyata emang bukan dia kan, jadinya ya kalau misalnya walaupun dia jujur, ternyata dia nggak tahu kalau sebenarnya ya dia benar gitu. Jadinya jadi itu yang plot twistnya itu, Benar. plot twist jadi begitu. What the Orient Express? Jangan. Gue pengen ngomongin itu banget asli. Belum nonton. Ampun. Di mana sih? Jatuh. Di ini ya, di Disney Plus ya? Disney Plus. Aduh, Lagian aneh banget belum nonton masa. Murder on the Belum Orient ada. Express. 17 loh. One of the best whodunit 7 movie, bro. tahun yang lalu. Ada Daisy pas- Ridley di situ. Ya, Iya. tahu. Tapi ya kan gak semua orang Saya udah nonton itu gara-gara ada Daisy Ridley-nya aja. Nah, Disney Plus gua habis lagi sumbangannya. Lah. Jangan beli ya guys, mahal soalnya. Ya mahal sekarang bang. Kayak Ampun. parah. Iya, belum nonton, aneh banget. The best Sorry ya. whodunit movie. Death on the Nile belum nonton. Apalagi belum. Gue gak suka Tuh. banget tuh film. Kayaknya kalau misalkan film-film plot twist itu banyak whodunit lagi-lagi ya. Banyak mungkin contohnya whodunit. Ada gak sih contoh lagi film yang plot twistnya cukup berkesan gitu? Yang mungkin bisa kita breakdown lagi. Prisoners. What the hell is that? Nggak tahu. Prisoners. Oh, belum nonton. Belum nonton gue. Belum Kan nonton. aku doang yang nonton. Si ini kan, si Jackman. apa yang itu kan ngancurin Iya, wastafel. itu. Itu katanya sampai si siapa itu? Si Hugh Jackman, bukan, Paul Dano, bukan, Jake Gyllenhaal, bukan. yang hitam. Iya pakai nama dong. Enggak, aku juga nanya yang mana. Terrence Howard. Gue ya Terrence Howard, tapi gue lagi mikirin nama karakter di Iron Man ya. Oh, iya. Siapa sih? Rhodes. Iya Rhodey itu. Yang pertama ya, yang pertama. Iya, kalau nggak salah dia bilang dia aja sampai ketakutan. Iya, makanya. Makanya Gila, gokil Jake banget. Gyllenhaal. Itu ada plot twistnya juga ya, tapi jangan deh. Jangan. Sebenarnya Soalnya- plot twistnya juga enggak soalnya- berat sih. Fincher, iya kan? Villeneuve. Oh Villeneuve itu dia. Itu film Selalu kutukar gue kan pakai V, bukan V sih maksudnya. Semua Iya. dua-duanya V gitu. Dua-duanya Death. Di Apa ya? V. Film apa ya? Plot twist. Eh, Oke ya, jangan deh. nggak tahu, nggak, ya nggak apa-apa. Sebenarnya gue nggak tahu. Sebenarnya Seven juga plot twistnya juga ada doang kan, What's in the Box doang. Sisanya Gue udah tahu Bukan sih. plot twist. Lebih ke gue sampai sekarang masih bingung kenapa dia ngelakuin itu. Gue lupa lagi dia ngejelasin apa. sama Lu- aku juga lupa. kayaknya. Tuh kan apa sih? Kan kalau Pokoknya misalnya udah nggak- kalau- motifnya kalau- itu doang gitu. kalau misalnya nggak di apa dia Joker, chaos Aduh. gitu. Nggak juga sih. Atau kan kalau nggak salah kan yang dia incar tuh kan pejabat kayak gitu kan, yang di kantornya kan ada darah kayak gitu. Iya. Apa gara-gara mereka yang buat dosa, jadi mereka harus dibunuh gitu kali? I don't know. Saya Seven Deadly Sins ya guys. Seven Deadly Sins. Kita ngomongnya dulu Seven Sins. Ngomongin Joker. Iya gue bingung. Tadi mau ngomong itu. Joker yang mana? Joker. Joaquin Phoenix. Oh, yang Joaquin Phoenix. Tapi gue mikirnya itu plot twistnya di penonton bukan di filmnya. Iya, di penonton. Penontonnya sendiri yang bikin ini. Jadi itu adalah film post strukturalisme anjay. Gila sih. itu 2019 ya? 2019. Iya. One of the golden kayak year. emang film pertama yang bikin aku ngerasa kayak ini cerita
kita yang bikin dulu, bukan filmnya yang bikin cerita, tapi kita yang bikin cerita dalam film. Makanya gue nggak suka banget ketika ada sequelnya, walaupun gue sangat excited untuk sequelnya, tapi ada sequel jadinya ada jawaban. Bahwa Berarti kan semuanya itu benar. Ya kecuali yang pacaran sama si Iya, cuma itu Zazie doang Beetz lah. Tapi itu kan diliatin di filmnya, Iya. liatin di filmnya. Dan Ya. itu, oh iya ada plot twist itu deh. ada ya, ada, ternyata ada. Gue kira nggak ada plot twist. Ntar sebentar ya, Joker gue gak lupa sih alur ceritanya gimana. Dia, jadi Itu dia, gue cuman inget scene yang dia sama psikiaternya doang mah, itu yang paling jadi memorable. dia tuh Arthur Fleck ini adalah orang yang gangguan jiwa. Iya. Dia tumpah ini. Ada gangguan jiwa. Habis itu ada gangguan jiwa, ya. tapi masih bisa normal-normal aja lah. Iya, bang. Nah, bukan gangguan jiwa Pak, dia sakit. Iya sakit. Sakitnya tuh adalah dia nggak bisa kontrol ketawa. Iya. Mau itu ketawa lucu, ketawa ini dia ketawa aja. Dia tuh punya ibunya udah tua juga, udah sakit-sakitan. Nah gila ibunya. Dan gila. Gila ibunya. Dia gila. Gila tapi kita nggak tahu kalau itu gila, ngerti nggak sih? Kalau di filmnya. Intinya dia punya ibu, dia sakit ketawa, terus dia kerja di badut. Nah suatu saat dia bukan dipecat, diganggu. Sebelum dipecatnya diganggu. Diganggu sama anak-anak di jalan, terus akhirnya di jalan dimarahin sama bosnya karena mana papannya kok nggak ada. Padahal papannya dicolong sama Iya. anak-anak kan. Terus katanya mana ada yang mau ganggu lu kayak gitu. Gak percaya kan. Iya. Makanya dia yang senyum gitu tuh, nggak, itu yang sedih banget itu. Yang dia senyum di depan bosnya itu, yang terus aja kameranya nggak dekat terus senyum gitu. Terus nendang tong sampah tuh. Iya itu. Iya. Nah terus akhirnya temennya lu jaga-jaga deh nih pestol. Coba itu film bisa ngerusak psikis orang tuh. Kalau yang Makanya nonton. kan makanya 60 Rotten Tomatoes 60 karena nggak mau dipromosiin banget. Udah kayak gitu terus dia ke rumah sakit pistolnya nggak sengaja jatuh ke rumah sakit anak lagi. Jadi kan bahaya gitu. Dia kan ke rumah sakit buat menghibur kan masalah sebagai dia kan badut. jadi sebagai badut terus akhirnya dipecat dia down di kereta ada 3 begandul yang Pakai topeng. ngeganggu enggak pakai topeng. Belum. Justru dia yang pakai topeng. Bukan pakai topeng sih, dia lepas topeng gitu. Terus si 3 cowok itu ngeganggu ceweknya pergi. Terus tapi dianya ketawa itu bukan karena lucu, karena ya mungkin dia udah udah down ngelihat orang lagi ditindas juga, ibaratnya dia ya ketawa aja ya, yang namanya juga penyakitnya apa gue lupa lagi namanya. Ya terus akhirnya dia ngebunuh 3 orang itu dan ya itu adalah scene pembunuhan simple tapi ketakutan sih. Iya. Tapi semua pembunuhan di Joker tuh di building dengan Cuman sangat berapa? baik. Cuman 3 kali ngebunuh kan? Iya kan? Iya. Anak 3 itu Murray, si Randall, bukan Randall, temannya Randall, sama Murray. sama ya si Murray-nya itu. Udah cuma itu doang, tapi menyeramkan Iya, sekali. tiga-tiganya bagus banget itu. Ya. Sama satu lagi juga, apakah dia ngebunuh si Emaknya. bukan? Iya juga. Emaknya dibunuh ya, Iya beringat. juga, emaknya dibunuh. Si pacar halusinasinya itu. Bisa jadi. Oh iya. Iya benar. Kalau nggak apa aja? Sama si dokter cewek yang di akhir. Oh iya, emang benar itu. Tapi udah ada film. Kakinya berdarah. Iya tapi benar itu. Iya juga sih. Ya kan? Bingung kan? Iya pas dia keluar kakinya berdarah kan. Iya. Dia bercak-bercak gitu. Itu keren sih. Itu keren. Itu kan keren, itu gila. Tau gak sih? Itu ngerusak psikis tau gak sih kalau misalkan orang yang kurang umur nonton itu. Itu Joker tuh. Makanya kan kenapa dimintain KTP pas 2019 itu, kalau nggak salah banyak yang dimintain KTP. Aku enggak. Gue tuh nonton Joker tuh habis apa ya? Pokoknya tahun depannya kan Oscar. Pokoknya pas Oscar itu si GV tuh ngeluarin lagi tuh film-film yang masuk award. Iya. Ford vs Ferrari, Benar. Joker, lain-lainnya kayak gitu. Makanya gue nonton akhirnya. Dan Aku sih pas rilis nontonnya. pas rilis ya. Iya. Oke. Gue kayak nonton pas di digital sih itu. Kayak pas Menyeramkan. COVID deh kalau nontonnya. Masih 14 tahun loh aku guys nonton Joker. Jadi ya 14 tahun emang iya. 2019 aku 14 tahun. 2019 14 tahun. 14 tahun kan? Enggak dong. Iya. Kan Enggak. saya 17. Hah? Saya 17. Enggak, aku kan November ulang tahunnya, itu Oktober. Oh. Jadi masih 14. Belum 15 belum. Oke. Oh berarti Anda sedang melalui momen komik 8-nya saya. Komik Nonton Dewa. Iya kan? Oh iya bener. Komik itu 2015 ya?
2014. Oh ya, Kelas 6 gue nonton. Joker tuh balik lagi ke Joker. Ya plot twistnya kita sendiri yang bikin. Dan tapi jujur pertama kali nggak nonton gue nggak mikir gitu. Maksudnya takut aja kena takutnya aja gitu. Jadi kayak ini serem banget. Terus nonton di bioskop kan. Itu ada yang pas si Randall-nya ketakutan mau ngambil Ketawa. Ya ada yang ketawa nggak? Aduh, kayaknya ada, cuma aku lupa. Kayaknya ada deh. Gue kan udah dikit ya, karena itu kan film yang baru muncul lagi, jadi ya udah jarang yang nonton. Jadi ya gue nonton juga itu kayak apa ya? Itu serem loh Pak. Iya makanya. Itu serem banget loh. Ketika gue selesai nonton terus kayak nonton review, apalagi yang nonton tuh gue nonton reviewnya Tara Arts. Yeah. Dia nonton, ada yang bilang ada yang ketawa lah, banyak yang ketawa kan. Yeah. Gue mikir kayak, what? Lu ketawa? Lu yang gila kalau ketawa gitu aja. Itu scene yang mana sih, lupa gue. Yang dua temennya ini datang karena si temen yang badannya normal ini pengen nanya kayak lu ngomong apa aja ke polisi, soalnya polisi nanya ke gua, soalnya ada dua nih, takutnya si temen yang khawatir ini, yang khawatir dia ketangkep juga gitu. Takutnya si Arthur cerita kalau misalnya yang ngasih pistol tuh dia. Tapi apakah benar dia ngasih pistol atau enggak kan setelah banyak pembicaraan kan, jadi sebenarnya ini cerita benar atau enggak. Ini si Arthur yang ngebayangin doang kalau misalnya si temennya itu yang ngasih pistol atau dia beli gitu kan. Ya terus dia dibunuh lah dengan gunting ke mata. Oh itu iya. Serem banget. Itu takut sih. Iya. Takut itu. Serem banget itu. Gila. Kebanyakan nonton sinetron. Atau enggak kebanyakan komedi karakter cebol dikit nggak nyampe. Iya. Padahal tuh kalau ngebayangin jadi si cebol itu buset, kebanyakan nonton program TV yang mukulnya pakai benda styrofoam yang nggak bakal saya sebut ya, jadi bebas silakan berargumentasi pokoknya gitulah. Jadi yang dikit-dikit itu langsung pada ketawa, padahal wow, soalnya gue di situ tuh ngebayangin kayak lu nggak bisa keluar ya. Terus itu kan ngedeketin, iya udah kayak gitu, iya lagi itu pasti kan aduh dibunuh nih. Yang mana sih? Oh enggak, yang sebelum itu dulu. Dikagetin ya? Iya dikagetin dulu kan. Dikagetin terus lari ke pintu. Sebelum itu juga kan dia bilang kayak si Arthur kan si Randall ya bener kan ya? Si Randall yang kecil itu kan. Dia what the F Arthur, tapi ya ini udah eksplisit sih cerita. Iya. Jadi what the fuck Arthur gitu kan. Nah terus langsung si Arthur itu kayak what? Kayak mau marah gitu. Gue langsung gitu kayak ya gue pasti bakal ngebunuh gitu. Oh, scene yang ini yang alright, you can go. Yang di apartemennya. Iya. You can go. Terus pas jalan wah dikagetin. Dia ya lari. Ampun. Aduh, parah banget, itu serem banget. Gue masih yakin dia bakal ngebunuh. Karena gue nggak kepikiran ternyata dia doang yang baik sama Arthur gitu. Gue masih nyadar gue masih yakin dia bakal ngebunuh sampai dia akhirnya ngeluarin dia aja, boy. Soalnya kan dia nggak dekat gitu kayak oh my god itu serem banget. Dan ditambah serem lagi ketika setelah bunuh dia duduk aja tuh sambil ngerokok gini. Ya itu dia. Sebenarnya lebih serem ada yang ketawa sih. Kayak yang ketawa itu memang beneran psikopat. Bisa jadi. Iya. Dia kita nggak tahu. Si Joaquin Phoenix pendalaman karakternya gimana ya anjir? Dia tuh kalau nggak salah cuman makan apel doang gitu biar kurus terus sama itu dan nggak tahu kayak gimana. Gila sih. Dan ya balik lagi misalnya kayak ke plot twist tadi, plot twistnya tuh lagi-lagi gue tuh nggak nyadar plot twistnya sampai akhirnya ada yang ngebahas aja gitu. Dan kan itu kan cukup lama ya, dari Oktober sampai ke sekarang tuh di Januari kalau nggak salah. Jadi kan gue nontonnya juga udah banyak yang ngomongin gitu. Makanya banyak kayak di video YouTube tuh yang kayak is this real or not, langsung gue mikir apaan? Maksudnya apa gitu? Serem amat. Ini beneran atau bukan? Apakah dia ngebayangin doang atau bukan? Ternyata kan pas gue baca lagi kayak oh ya juga. Bisa aja ternyata tahu kan scene yang tiba-tiba aja scene-nya tuh ada si Joker ngebantingin kepala dia ke pintu. Iya, tahu. Cuman itu doang. Kalau nggak salah di antara scene pas dia lagi sama apa sih? Oh yang itu. Terapis. Siapa lah itu?
Ya yang Terus dia kan, psikiater. psikiater gitu dia. Terus dia kayak cuma ngejeruk-jerukin kepala doang, terus balik lagi ke scene yang aslinya kan, main scene-nya gitu. Bisa aja ternyata itu emang itu di situ, lanjutannya adalah yang di akhir biasanya kayak gitu loh. Sama-sama putih kayak gitu kan, bisa aja gitu. Makanya gue tuh pas ada pengumuman kalau misalnya bakal ada yang kedua, gue tuh kayak walaupun kayak oke. Dan ini juga mungkin kayak missed opportunity untuk Warner Bros. Kayak ini R-rated yang 1 billion gitu. Dan kayaknya agak sayang juga kalau misalnya nggak dilanjutin kalau secara bisnis. Cuman secara experience buat gua gitu kayak ya udah stop di situ aja gitu. Tapi sayangnya menarik yang Voyage ini. Makanya kayak apalagi kita juga semangat aja buat nonton gitu. Iya, dan dengan konsepnya juga yang Lady Gaga nggak mau bilang itu musical dan siapa? Todd Phillips ya. Gue kira Todd Bowley itu kan yang punya Chelsea. Dia juga bilang gue nggak nganggap ini sebagai musikal sebenarnya. Cuman ya itu karena keanehan dan cuman kenapa yang bikin gue excited adalah bukan kira-kira plot twistnya apa. Ya itu sih maksudnya lebih ke Dia bakal kayak gimana gitu. Iya karena kan itu kan kalau misalnya dia trailernya ya ketahuan lah ibaratnya dia yang ada payung warna-warni, dia yang ada di stage lagi musikal kayak gitu kan. Ya pasti kan itu kan ini dong ilusi halusinasi jadinya. Gue kayak oke, berarti apa dong yang bakal bikin gue surprise atau apa gitu. Iya sih. Bingung kan. Ya kita tunggu ada aja. yang bilang katanya Lady Gaganya sebenarnya suster, which is ya kayak accurate. Karena kan nggak accurate kalau misalnya dia pasien, dua-duanya pasien. Benar-benar. Kan Stockholm Syndrome. Sebenarnya nggak akurat juga nggak masalah karena si Bruce Wayne juga masih kecil. Iya makanya itu dia. Jadi kalau mau diacak dan tanda kutip diacak karakternya ya fine aja gitu. Asal masuk ke main karakternya gitu lah. Karena kan si Harley Quinn juga aslinya setelah jadi, maksudnya kayak Harley Quinn kita juga kenalnya kan dia orang yang gila juga kan, bukan sebagai origin sebagai dia sebagai susternya Joker. Gue gak tau sebenernya Harley Quinn tuh emang gila kah atau ikut gila gara-gara si Joker? Lupa lagi. Nggak punya penyakit gak sih kayaknya dia? Emang punya. Dia suster punya penyakit. Kayak gara-gara Joker sih. Iya mungkin gara-gara. Nggak tahu dimanipulasi atau jatuh ke toksik racun juga, nggak tahu juga. Ya kita lihat aja lah nanti di Oktober kan ya nggak salah ya? Oktober lagi, aduh. Ntar lagi. IMAX, siapkan uang. IMAX yuk. Boleh. IMAX fix. Wajib IMAX. Oke. Apalagi host mau bahas apa? Apalagi ya kira-kira yang mau dibahas ya? Gue gak mau bahas MCU. Enggak usah. Terlalu panjang. Ya kalau misalnya kalian mau bahas ya silakan aja. Udah gue rezeki. MCU capek banget bahas MCU. Plot twist MCU Infinity War. Banyak. Di Civil War juga ada hitungannya plot twist yang ternyata pembunuhnya pembunuhnya orang tuanya itu si Bucky. Itu plot twist kan. Oh iya. Iya. Itu benar. Itu Civil War. Terus juga semuanya plot twist deh. Iya. Plot twist murahan tuh. Iya bukan ya plot twist yang emang kayaknya harus ada di film. Ya itu yang gue bilang tadi kayak plot twist itu udah jadi aspek dalam atau enggak orang-orang salah mengartikan itu sebenarnya bukan plot twist. Makanya yang gue mikir tuh tadi tuh kayak emang itu plot twist ya kayak ya film-film yang kayak di superhero atau kayak gimana gitu. Yang gue ngambil dari awal tuh misalnya Iron Man 1. Tapi gini, Obadiah ternyata jahat. Kan di dalam film superhero itu ada salah satu sequence yang namanya tuh kemenangan palsu kan. Biasanya tuh ada tuh. Nah, gue nggak tahu apakah itu bisa dihitung sebagai sebuah plot twist atau bukan. Karena ketika lo ngerasa lo udah menang, tapi ternyata itu cuman sebuah kemenangan palsu doang gitu. Apakah itu bisa terhitung sebuah plot twist atau bukan? Mungkin sekarang orang-orang lebih pintar atau cerdas gitu karena ya itu makanan kita gitu ibaratnya. Benar. Semua film superhero kan kayak gitu tuh. Kecuali Captain America, gue lagi bikin Captain America. Jadi misalnya kayaknya gak gampang deh menang gini doang. Benar. Masa gitu doang sih? Winter Soldier sih. Winter Soldier. Maksudnya gak gampang dia tuh menang. Iya gitu, yang masa ya? Winter Soldier tuh gak tau. Ya yang pertama kali ketemu Bucky lagi kan. Iya, Bucky jadi jahat. Basically lawan pemerintah ibaratnya. Shield jadi Hydra. Emang Hydra dulunya itu plot twist. Iya, ya kan. Terus juga si final battle-nya dia juga dalam tanda kutip kalah.
Si Steve Rogers-nya kan? Oh iya, kalah. Emang iya ya? Iya, kalah. Enggak dong. Tanda kutip. Enggak kak. Emang Kalah. kalahnya apa dalam tanda kutip? Dia ya sampai Oh iya bonyok sih. gitu, terus Iya, pingsan, benar-benar. diselamatin sama si Bucky. Till the end of the line ya. Iya. Bucky ya entah kemana, nyambung ke Civil War, dia ternyata di mana? Di Civil apanya? Ya, si Bucky-nya tuh di mana sih tinggalnya? Di Civil War itu? Di di apartemen. Di apartemen, Vienna, di apartemen. atau apa? Di apartemen. Pokoknya pas inilah, pas Black Panther-nya Kan itu kan sebenarnya yang ngebom itu kan si Zemo kan, yang Zemo. ngebom pas si bapaknya siapa namanya Tecaka. Tecakanya lagi conference. Dikiranya sih ini kan si Bucky. Karena Bucky ada di Soalnya situ. Iya, Oh, ternyata si Zemo. pakai topeng yang which is gue mau ngomongin Mission Impossible. Itu kayaknya plot twist semua. Mana tuh? Oh iya, Topeng. Mission Impossible ya bener. Mission Impossible mana yang gak plot twist ya? Iya, Nonton kayak plot twist semua. Lu belum nonton yang mana? Semuanya. Kecuali yang ini si Henry Cavill. Fallout Ya apa? itu kan awalnya plot twist banget. Nggak nonton. Iya. Yang di rumah sakit. Yang ini yang ditembak ternyata dia pakai topeng kan. Itu yang keberapa tuh? Ada banyak pak. Semuanya tuh kayaknya Ya, plot ya, twist ya. semua. Tapi kalau misalnya yang Fallout ada yang di yang Fallout mah termasuk yang terbaru dong. enggak ya kedua yang terbaru. Kedua Yang yang terbaru terbaru, lagi ya. kan Dead Reckoning. Lu belum nonton dari ini? Belum. Seingat gue dia udah nonton gitu makanya gue nonton. Pokoknya Fallout itu kan di awalnya tuh si Ethan mau ada janjian sama penjahat ibaratnya buat beli nuklir. Ya. Ternyata ya dua-duanya sebenarnya baik, bukan baik lah, maksudnya dua-duanya emang udah mau deal aja, tapi ternyata ada orang ketiga yang nggak kelihatan sama sekali ini. Terus akhirnya dia tuh akhirnya nuklir itu ke orang yang gak bertanggung jawab, apa sih? Tangan Legal. kotor lah ibaratnya, Iya. tangan kotor gitu, walaupun tangan kotor juga yang mau ngambilnya juga. Terus si Ethan sama temennya itu ngambil nyulik seorang saintis gitu atau ahli nuklir atau apa gitu yang kayak membelot gitu, yang dia tuh pengen dia punya pemikiran kalau misalnya untuk sebuah peace itu harus ada suffering. Iya. Itu Makanya- yang Fallout tuh yang ada Vanessa Kirby kan? Iya. Oh Yang iya, ada- Pokoknya yang scene-nya tuh daripada Emang kepanjangan. ada Vanessa Kirby? ada. Ada. Jadi White Widow. Awalnya di situ. White Widow kan? Lupa. White Widow gitu. Iya. The jadi- Widow kali. lupa gua. Black White Widow mah Black Widow. kebalikannya Black Widow makanya. Ya pokoknya scene-nya tuh adalah di yang kita kira rumah sakit ternyata bukan rumah sakit. Ih keren deh kalau kalian nonton lagi itu. Wah keren banget si Tom Cruise juga duduknya keren. Semua dindingnya jeder. Wah mantap. Gue Keren lupa deh kalau Mission Impossible tuh gue lupa alurnya. Itu plot twist keren. Gue udah Plot nonton, twist sih. gue nonton hampir semua. Cuman gue tuh lupa yang mana alurnya yang mana gitu loh. Benar, itu kayaknya bukan plot twist itu. Biasa aja emang. Bukan spotnya ya, kayak gitu. lebih kayak surprise bukan Iya. ini karena element. ceritanya nggak belok. Ya. Ceritanya nggak belok gitu. Tapi itu seru lah. Banyak sama apa lagi ya? Terus kalau yang ini yang dia ketemu sama mantan istrinya lagi itu yang keberapa? itu Di kayak camp gitu dan ternyata di situ ada itu bom. Fallout. Oh itu Fallout. Tapi Itu di Fallout. akhir. Di akhir bener. Yang ketemu sama istrinya yang ternyata udah nikah sama astronot dari Interstellar yang meninggal itu. Iya kan, gue nggak tahu nama orangnya, gue nggak tahu nama aktornya. Pokoknya Nikah sama itu. astronot. Tapi bukan astronot ya kalau misalnya di ini. Astronot dari Interstellar. Oke, astronot emang di Mission Impossible ada astronot. Terus yang Si di Doyle, yang pokoknya lah, di- yang di Interstellar. yang di The Dead Reckoning si Ethan nikah nggak? Apa enggak? Kasih tahu nggak ya? Jangan cerita dulu, aku belum nonton. Dead Reckoning Kayak aku mau nonton dari satu deh. Kan ada 2 part kan kalau nggak salah Dead Reckoning. Ya nggak sih? nanti tahun depan tahun ini. Oh baru satu yang tahun ini. depan. Tapi katanya Death Reckoning yang sekarang Ganti. tuh bukan part 1 lagi. Ya Iya Dead sih. Reckoning doang. Jadi tadi kan Dead Reckoning part 1 part 2. ya. Ya Avenger lah. Avenger kan dikiranya dia di pas 2014 bilangnya bakal Infinity Infinity War War part part 1 part 2 2. ternyata enggak. Ya biar ada pembeda aja dan biar enggak monoton kali. Benar. Nah itu lumayan tuh seru tuh Mission Impossible. Gue tuh juga belok dikit sih ini. Nah ini plot twistnya podcast ini. Nah makanya guys itu maksud gue. Plot twist dari episode ini tuh adalah kita belok-belok Belok-belok aja. aja. Jadi yang ngaco ya. Jadi intinya plot twistnya di sini guys sebenarnya. Plot twistnya di sini kan. Menurut gue kalian nggak nonton nih. Apaan? Ya franchise-nya.
Gak nonton dari 1 sampai sekarang. Apa tuh? Mission Impossible. Iya, gue nonton. Gue mau nonton Death Reckoning aja sama kayak apa ya? Sama kayak gue mau balik lagi ke MCU pas sebelum Infinity War tuh gue setidaknya nonton yang paling dekat dulu itu Thor Ragnarok. Akhirnya jadi ngerti kenapa Thor-nya tiba-tiba di situ. Ya kan? Kan endingnya kan ada tuh si Thor Ragnarok tuh. Nyambung banget ya. Nyambung. Dan basically nyambung bener nyambung kalau lu edit potong-potong langsung nyambung gitu kan. Gue nonton dari awal kalau Mission Impossible, cuman gue lupa karena udah lama banget. Ya gue juga mau nonton Death Reckoning ini juga. Gue mau nonton Death Reckoning ini tuh nonton dulu dari yang awal, dari yang pertama, which is aneh sebenarnya. Nggak begitu. Yang enggak ada. Mungkin karena sangat tua sekali ya. Maksudnya sangat bisa. Tahun 99 itu atau 96 gitu. Jadi ya lebih kelihatan jadulnya lah. Kelihatan 90-an. Gue udah gak lupa kayak endingnya pokoknya yang helikopter ada di terowongan kereta. Nah, iya. Yang kedua itu yang sama aktris namanya Tandy itu kayaknya paling forgettable banget itu. Yang kedua tuh. Nah yang ketiga ini udah mulai rada belok aja. Soalnya pokoknya banyak yang bilang katanya Mission Impossible 3 tuh yang benar-benar jadi awal reset, walaupun nggak reset ya sebenarnya, tapi kayak nge-reset gitu aja. Soalnya muncul karakter Benji gitu. Jadi Benji itu bukan dari awal. Benar, Benji itu adanya di 3. Benji itu ada di 3. Tapi yang si hitam itu dari awal kan? Siapa ya namanya ya? Lupa lagi gue. Yang ini yang dia nyari obat buat cewek itu berapa tuh? Itu di K24. Bentar ya saya nyari dulu silakan. K24. Aduh. Siapa sih Mission Impossible. Soalnya aku kira yang hitam itu dari awal. Ingat tuh. Mission Impossible itu siapa lagi nama aktor nama ininya? Luther itu dia. Luther. Nah, si Luther itu ya dari awal. Yang which is gue aneh kayak agak nggak spoiler lah ya. Dari di awalnya kayak ini dia jahat atau baik sih sebenarnya, soalnya yang temennya jahat. Dan katanya dia satu-satunya orang yang tahu kenapa si Ethan yang nyerain istrinya waktu di keberapa sih? Penonton juga tahu kali. Penonton di salah satu film. Iya. Ya itu yang menurut gua adalah Mission Impossible terbaik dari semua Mission Impossible, itu adalah Mission Impossible Ghost Protocol. Itu keberapa tuh? Itu nggak tahu yang keberapa. Yang keempat gitu, yang keempat atau yang kelima sebenarnya. Mission Impossible 1, Mission Impossible 2, Mission Impossible 3, Mission Ghost Protocol, Mission Rogue. Mission Fallout. Bukan Rogue One kan ya? Bukan, Rogue Nation kalau salah. Oh ya Rogue Nation. Rogue One apa Star ya? Wars. Oh iya Rogue Nation. Ya benar, habis Rogue Nation Fallout. Soalnya di Fallout tuh awalnya kan ada si Ethan kena nuklir. Terus habis itu ya habis Fallout Death Reckoning. Ya benar nih ke-8 kan. Nah ke-8 ini nanti 2025 kalau nggak salah. Which is kalau nggak salah harusnya bukan tahun ini nih. Enggak benar tahun 2025. Enggak, gue tuh mikirnya harusnya back to back kah? Apa mereka nggak back to back gara-gara Hollywood strike itu kali ya? Oh nggak salah. Yang back to back bukannya tayang 2000 berapa sih yang part 1 2023? Tahun kemarin. Jadi gue tuh sebelum nonton Oppenheimer, seminggu sebelum Oppenheimer tuh gue nonton ini dulu karena gue tuh pasti bakal hilang nih film. Dan ternyata kan terbukti ternyata Death Reckoning tuh nggak laku gara-gara ya mendekati Oppenheimer dan gak ini juga sih. Padahal saya lumayan rame lah dan ya saya tuh mau cerita loh padahal. Oh cerita apa? Udah bagus, ada dinamika antara Tom Cruise sama Rebecca Ferguson, tapi kok muncul Hayley Atwell? Hayley Atwell itu yang belum nonton jadi nggak. Itu di Death Reckoning munculnya. Iya. Oh, belum nonton kalian yang ini juga? Dia habis mati di Illuminati langsung jadi agent deh. Ya. Ngomongin Star Wars Pak. Oh iya, ada satu plot Star Wars ya, bentar banget. Episode 9. General Hux. Bener lagi. Oh ya, kita kan lupa tradisi jadi bodo amat lah. Kan kemarin kan gue yang gue bilang gue habis nonton episode 9. Gue nonton pertama kan dosa saya adalah saya nonton itu film 3 kali di bioskop. Makanya kenapa saya repaid dosa itu dengan nonton Oppenheimer 5 kali di bioskop. Jadinya
Gue nonton itu di bioskop. There, I'm the spy. Cringe banget kayak. Alasan kenapa itu salah satu plot twist terbangke di film sebelumnya. Dia tuh ngancurin planet, Pak. Si siapa? Itu yang ngomong I'm the spy itu. Di 2 film sebelumnya. Iya, dia tuh ngancurin planet loh. Heeh. Lalu di film terakhir dia bilang I'm the spy. Itu maksudnya kan dia tuh orang baik gitu loh. Bukan dia nyamar jadi bukan orang. itu doang yang bikin gue kesel. Yang bikin gue kesel adalah alasannya. Apa? I don't care if you win. I just want Ren to lose. What? Enggak, lu kenapa? Kenapa jadi childish begini? Kata gue sih itu gue belum nonton. kata lagi. gue sih itu gara-gara ini doang, Pak. Ini episode 8 gak kacau menurut gue. Lebih kayak gak disukain fans aja. Jadinya kalau ngelanjutin orang-orang marah, jadi ya udahlah, ini bebas aja lah gitu. Si Kathleen Kennedy itu jadi ya udah bebasin aja. General Hux di baik. Palpatine somehow return. Siapa lagi tuh? Soalnya iya, Palpatine. Aduh, somehow return. Somehow Palpatine return. Somehow Rey itu cucunya Palpatine. Dan ternyata ibunya Rey itu Jodie Comer. Jadi Comer siapa? Jodie Comer yang Fall Guy. Fall Guy. Fall Guy. Free Guy. Free Guy. Free Guy. Fall Guy mah game. Emang jadi Comer sama siapa? Oh 9. Kan ada flashbacknya. Si ibu sama ayahnya Rey itu dipanggil sama si siapalah itu utusannya si Palpatine. Iya. Si ibu sama ayah Rey itu bilang apa ya? Bilang apa gitu, entah Rey nggak ada di sini atau apa gitu terus dibunuh. Pas gue nonton lagi, hah kok kayak pernah lihat. Pas lihat case-nya gitu. Waduh. Ternyata gitu si film apa yang Ridley Scott yang nggak laku. Oh apa gitu. Yang gagal Last Duel itu dia. Nggak tayang di Indo kalau nggak salah itu. Gagal tayang di Indo. Gue masih ingat banget tuh 2022 itu. I'm the spy. Sebab aku baru nonton itu kan video itu dari YouTuber. The apa itu? When the writer has an IQ of 20. Sumpah tuh ngakak banget sumpah. Kayaknya gini loh. Kita bikin The Resistance tahu kalau Palpatine datang atau nggak Palpatine hidup lagi. Gimana caranya ya? Ya udah kasih tahu aja. Ya tapi kan harus ada ceritanya Pak, harus ada jalannya gitu. Gimana ya? Ya udah ada mata-mata aja di First Order deh. Tapi siapa ya Pak ya? Siapa ya? Yang penting gitu. Harus bikin karakter lagi dong Pak. Nggak usah. Kita bikin pakai karakter yang udah ada aja. Tapi First Order apa kan? First Order kan udah hancur. Snoke udah nggak ada, ini udah nggak ada gitu. Terus gimana? Ya si Hux aja. Geblek. Iya, kayaknya gitu bener deh. Cara mikirnya. Udah kayak gitu, yaudah kita bikin aja si Snoke itu ternyata klon. Oke. Ada banyak Snoke. Sedih banget deh kalau ngomongin Star Wars tuh. Rey punya healing power, terus colornya jadi baik. Nah itu ya. Lu nonton episode 9 di bioskop gak? Bioskop. Di bioskop kan? Lu nonton itu dulu atau nonton Mandalorian dulu? Itu dulu. Nah kalau di Mandalorian kayaknya lu gak bakal protes terlalu banyak. Lu bakal protesnya di Mandaloriannya. Karena si Grogu tuh udah bisa nge-healing. Makanya gue tuh nonton Rise of Skywalker dulu, episode 9 dulu. Makanya gue kayak kok bisa, pertama itu dulu kok bisa gitu. Terus akhirnya nonton lah kan, pas COVID itu nonton lah di Disney Plus Mandalorian itu. Akhirnya udah dibela dari sini ternyata. Bukan dijelasin ya, dibela gitu kayak biar enggak kok ini udah duluan gitu. Terus gue mikir kayak tapi di film lu duluan. Iya makanya makanya gue kayak ini berarti Jedi sebelum si Rey ini tolol soalnya. Iya. Kalau dengan gampangnya mereka bisa nge-heal gitu loh. Iya benar. Qui-Gon Jinn bisa hidup lagi. Kalau Obi-Wan tahu. Iya, berarti kan Obi-Wan tolol. Iya, Obi-Wan tuh. Terus siapa lagi yang bisa hidup lagi? Darth Vader deh. Wait, maksudnya Jedi itu punya kemampuan untuk healing. The Force bisa digunakan bisa digunakan untuk nge-transfer nyawa. Berarti bisa gitu. Immortal gitu. Enggak. Jadi kalau yang gue inget ya dialognya tuh si Rey itu kan
pertama kali si Rey make kekuatan itu tuh adalah ke cacingnya gitu lah. Ya. Ke cacing gede gitu. Si Rey itu bilang gue cuman ini kok transfer energi force gue aja, mungkin nyawa kali ya jatuhnya. Ya berarti kan tandanya bakal habis sih, sebenarnya nggak immortal juga. Terus kalau nggak salah di season 3 juga sama deh, ada nggak sih Mandalorian si Grogu? Ya bukan sih. Ke siapa ya? Gue nggak inget deh. Lupa lagi. Yang pas dia latihan sama Mandalorian yang banyak kan itu pokoknya. Oh. Itu plot twist bodoh. Aduh gue gak nonton lagi, gue Walaupun gak kalau misalnya ngikutin gue. Plot twist dia itu cucunya Palpatine itu gue sudah tahu dari lama, dari episode 7, 8 malahan. Soalnya sebenarnya kayaknya itu bukan bukan rencananya. Tapi lagunya Rey sama lagunya theme-nya Rey sama theme-nya Palpatine itu sama. Sama banget. Cuman bedanya minor mayor kalau nggak salah. Lebih rendah lebih tinggi lah. Nadanya minor mayor aja. Kalau misalnya didengerin tuh patternnya tuh sama gitu. Dia orang-orang suka konspirasi kayak gitulah ya kan. Walaupun kayaknya itu nggak benar gitu. Tapi kayaknya yang pas nonton mau nulis episode 9 tuh kayak ya udahlah pakai yang fans aja. Udah nggak ada yang ini lagi. Plot twist baru, bukan plot twist sebenarnya. Hal yang bodoh lagi sebenarnya adalah Ghost Jedi bisa megang lightsaber. Oh iya. Kalau gitu ya udah ikut perang aja. Banyak sih. Ghost Nyalok juga kayaknya kan Ghost Nyalok bisa ngangkat ini. Bisa iya. Bisa ngangkat juga semuanya. Walaupun ya jelas Jedi ada yang jelek berarti. Emang banyaknya. Yoda bisa munculin petir di The Last Jedi. Shit, lupa lagi. Walaupun itu bukan plot twist, itu lebih surprise-nya cameo aja. Jadi kan si Luke tuh mau ngebakar pohon Jedi gitulah yang isinya buku-buku gitu, tapi dia hesitate gitu. Terus tiba-tiba muncul di belakang si Yoda gitu kan, ghostnya Yoda, which is kayak oh my god, ini adalah Star Wars pertama kali saya ngelihat ngelihat Yoda yang puppet bukan CGI. Ada lagunya Yoda gitu, seneng banget deh. Udah kayak gitu, tapi dia bisa munculin petir ya, cuman gini dong, munculin petir, ada petir. Nah, kayak gue langsung kayak mikirnya harusnya gini. Terus sama satu lagi hal yang bodoh, kita langsung ngomongin Star Wars. Palpatine punya follower banyak banget. Palpatine punya follower pas 9 kan? Yang di ending, yang duel ibaratnya. Oh iya. Kayak si Ben Rey lawan Palpatine. Lo tahu kan itu kan Colosseum. Iya ya. Iya ya. Wah, kayak gitu aja terus. Let the ritual begin. Wow, apa coba? Lu ngapain? Lu keluar gitu kayak. Aduh. Kayak aneh Star Wars 9 nih. Iya. Kenapa ya? Kayaknya gue tahu deh kenapa gue nonton ini 3 kali. Gue denial kalau itu jelek. Sumpah. Tapi aslinya. Ya gue dulu denial itu jelek. Jadi kayak nonton gitu. Nontonnya terus. Kayak pengen bagusnya mana. Walaupun gue gak mikir itu sama sekali. Nonton itu karena pengen nonton aja. Tapi kayaknya deep down, alam bawah sadar gue tuh kayak gue gak terima ini jelek gitu. Oh iya. Jadi lo pengen buktiin kayaknya gak sejelek itu. Buktiin ke diri sendiri gitu. Kayak akhirnya lo nonton lagi. Ternyata emang jelek. Terbukti dari apa ya? Ya pengen nonton itu terus. Padahal kayak gak ada alasan gitu. Sekarang kan kalau Oppenheimer kan ada alasannya. Alasannya adalah pengen nge-repeat yang nonton 3 kali. Ada satu lagi yang menurutku agak bodoh. Yang ini ingat gak? Yang di laut. Yang dia apa sih namanya? Oke, dia nge-adjust pedang gitu. Nge-adjust ke puing-puing ternyata cocok. Itu kayak kalau puing-puing itu belok atau rusak, lu tau dari mana kalau itu cocok? Seru sekali ini kita menganatomikan kebodohan episode 9 nih. itu childish banget lah sumpah. Iya, yang terakhir kali gue rewatch itu gue langsung mikir yang sama juga. Ini kan udah bertahun-tahun ibaratnya. Kalau belok, ini kan belok jatuh dikit aja. Iya gitu. Wah, gak cocok nih. Balik lagi yuk cari yang lain. Itu gimana tahunya? Ngek. Terus ngapain ada lagu itu coba? Cuman pengen kayak wah, ada lagu itu. Itu aneh sih. Itu kan yang ketemu apa sih Dark Ray itu. Iya. Ya itulah. Aneh sekali. Capek banget cuma kalau ngomongin Star Wars. Gue gak ngikutin Star Wars sih. Gue terakhir Star Wars tuh episode berapa? Episode 5 ya. Yang episode 5 atau episode 6 gitu gue terakhir nonton Star Wars. Terus tuh gak ngelanjutin lagi. Emang gak tertarik aja buat lanjutin. Plot twist apa lagi ya kalau Star Wars ya?
Soalnya kalau prequel nggak ada plot twist. Iya. Soalnya udah Ke reveal di 456. iya. 456 apa tuh sih? Iya, Oh my god, Anakin ternyata Darth Vader. Enggak kayak gitu kan. Makanya nontonnya dari 4. Ya makanya guys, gitu. gue mau bilang yang belum nontonnya 456 dulu, tapi ini full spoiler semua. Iya. Ya intinya kalau nonton Star Wars, kalau misalnya mau ngerekomendasiin Star Wars Sesuai release date. jangan sesuai 1, 2, 3 gitu. Adalah sebuah kesalahan, which is nggak apa-apa, tapi sebuah kesalahan kalau misalnya nonton Star Wars tuh 1, 2, 3, 4, 5, 6 karena nggak dapet. Iya, sama nggak dapet. Udah mah nggak dapet. Benar-benar. Nggak dapet terus. Kita udah ngeliat Obi-Wan, udah ngeliat Iya. Anakin, udah ngeliat Luke sama Leia malahan. Yang Jadi ternyata kan mereka adik kakak gitu. Iya itu dia. Ya begitu Pak. Ya. Dah mau bahas apa lagi atau sudah diudahin aja silakan. Udah berapa lama ini? Hah? Udah berapa lama? 1 jam 17. Oh. Padahal rasanya lama banget ya. Ya mungkin Harusnya bisa 30 menit tadi tuh ini. Kita kalau nggak ngomongin Star Wars ini udah Iya makanya. saya dari tadi nih. ya mungkin sekian. Oh ya udah gitu. Ya udah apa. Dan ya mungkin sekian guys episode tentang plot twist kali ini. Banyak banget plot twist baik dari yang kita omongin dan juga plot twist isi dari podcast ini sendiri. Ya. Lagi-lagi ngerosting sebuah franchise. Lagi-lagi kita ngerosting sebuah franchise di sini. Kan yang gue bilang plot twist itu belok-belok. Benar. Belokin cerita. Nah, jadi. Dan sebelum kita akhirin mau tradisi dulu nggak? Apa? Mau Oh iya. Iya. Nonton apa? Ya terakhir nonton apa deh? Oh enggak. Enggak. Kayaknya gue nonton deh tapi gue lupa deh. Gue tuh bukan orang letterbox guys. Iya betul. Yang enggak Aku gitu. sekitar kemarin atau 2 hari lalu gitu nonton film ini di 400 Blows. Tahu nggak? Itu film zaman Lautan dulu. kah? Bukan. Oh apa? Itu film zaman dulu tahun 59 kalau nggak salah. Itu The 400 Blows itu dalam dunia sinema salah satu film paling legendaris ya emang sih. Makanya 400 Below. Ya, kayak aku tertarik nonton kan, dan kebetulan ada di Mubi. Reviewnya juga bagus-bagus dan ternyata emang sebagus itu sih, jujur. Nulisnya pakai angka atau enggak? Angka, Enggak ada di sini. The 400 Blows, BLOWS. Oh, dikirain below. Bukan below. Makanya blows. kayak di bawah laut. Bukan. Oh, 59. Film Prancis, Bagus. bagus. Ya, 99 Pak di Rotten Tomatoes. Ya kan? Oh. Bagus ya. Habis saya nonton film dokumenter. Apa itu? Tentang itu Wisma Lansia. Oh ya, Iya udah gitu. Kita semua juga Iya. nonton itu. Nggak tahu judulnya apa guys. Nanti lihat ya. Itu festival nggak sih? Festival nggak sih kayaknya? Festival. Nggak tahu dimasukin festival atau nggak. Soalnya di awalnya ada logo TVF-nya. Iya. Iya. Bisa kayaknya harusnya kayak gitu dimasukin Iya, festival. festival. Bagus banget itu anjir. Tapi Sorry banget ya lupa judulnya apa. Kelompoknya siapa itu ya? Ya nggak tahu lah. Masa mau dibahas di sini? Oh iya juga sih. kayak aku tahu cuma Oke. Kalau dari gua sama sih, gue kayaknya film dokumenter. Sama gue lagi ngelanjutin series Conan gue dan sekarang gue udah nyampe di episode 800 tahu. dan menuju episode 1000-an. Karena kebetulan Conan lagi hiatus ya guys ya. Jadi kayak gue bisa ngejar sampai episode yang terupdate. Iya. Udah. Kalau dari gua nggak ada rencana untuk nonton film karena gua lagi sibuk ngelatih Brighton. Gue lagi sibuk dengan transfer. Seperti yang kita tahu guys, ini agak belok banget dari dunia film, tapi Indonesia baru aja menang Piala Dunia. Bukan menang, seri. Menang Piala Dunia ini Football Manager. Oh iya benar. Jadi rame kan, banyak yang mau nonton, Banyak yang mau main. dan Iya. kebetulan gratis juga di Epic Games ini gua. Dan fun fact ya, ngomongin ini belok lagi ya. Iya. Ngomongin Football Manager. Panjang banget closingnya tapi lanjut. Rafael Struijk itu ditemuinnya dari Football Manager. Wah ya. Iya. Wow. Yang dari Edo Den Haag. Oke, nanti siapa tahu ada yang nelpon gue. Nah, iya. Ini Yahya nih siapa ini? Ngelatih Brighton. Kok jago ya? Kok jago? Kok bisa dapat Cole Palmer dijual? Itu dia. Jadi kayaknya dia mau nonton apa? Oh ya, lu mau nonton apa? Oh, gue belum. Gue kayaknya pengen Lu nonton. tadi udah nonton? Mau nonton lanjut Conan, dikirain lu udah. Oh ya, gue kayak lanjut Conan sama pengen nonton Aku movie-nya. antara abis ini atau kapan lah pengen nonton Transformer One Di bioskop ya? bioskop. Iya. Oh iya. Oh iya benar. Kayaknya menarik. Kalian berdua aja nonton. Kayaknya kalian suka sama Transformer. Gak kayaknya gue. Aku sih nggak terlalu. Gini ada yang ngomong ini panjang lagi nih, bodo amat lah. Jadi
Transformer itu yang sekarang itu CGI-nya tidak sewah yang dulu gitu loh. Makanya gue agak kayak ada kayaknya nonton apa enggak ya gitu. Itu ada Justru kayaknya sengaja deh yang ini deh. Ini kartun. Iya. iya kartun. Oh iya kartun ini ya? Kartun. Gue nggak tahu. Gue soalnya Transformer yang terakhir tuh apa yang Rise of the Beast ya? Rise of the Beast. Nah itu katanya CGI-nya tidak sebagus Transformer sebelumnya. Karena Transformer sebelumnya itu kenapa terlihat lebih bagus CGI-nya ketika mereka transformation itu? Iya. Karena banyak debu. Oh. Jadi dibuat kayak kotor gitu layarnya. Kalau ini bersih gitu. Kalau itu bersih, yang di Rise of the Beast itu bersih, makanya kelihatan banget CGI-nya gitu. I see. Iya sih. Makanya gue Bisa sih, kayaknya nggak tahu sih gue kalau yang kartun ya mungkin menarik. Coba tuh menarik. Reviewnya sih ya standar aja sih. Bagus standar aja. Itu udah tayang. Baru tayang Rabu kemarin. Oke. Nggak tertarik gue kalau Sebenarnya aku juga nggak terlalu masuk ke dia Transformer. Cuma gara-gara reviewnya aja banyak yang bilang oh ya maksudnya reviewnya nggak jelek lah. Jadi aku kayak mungkin menarik. Oke. Itu dia guys, closing yang sangat panjang. Kenapa ya kita seperti panjang biasa. lagi, kita harus disiplinkan closing tuh Kayaknya- pendek gitu. Kayaknya kalau masih ada yang mau diomongin harus jangan masuk closing Iya, dulu. makanya. Gitu. Muncul topik baru pas closing. Jadi gimana? Kita nggak profesional karena kita belum dibayar. Makanya kalau teman-teman pengen kita profesional, Bayar. Bayar. Oke guys, mungkin sekian dari Siniara 17 episode ke-11 ya. senior 17. Siniara H17. Oh, 17. Episode ke-11 ya ini. Episode 11 benar. Episode 11 kita belum tahu next bakal ngomongin apa, tapi yang pasti kita udah punya bank ide yang dan ada beberapa hal yang mungkin kita bakal omongin dan kita bakal pilih dan akan kita omongin di episode selanjutnya guys. Plot twist apa yang menurut Anda paling Bener. paling lah? Plot twist yang Paling bebas, ya. paling berkesan, paling buruk, paling bagus. Betul Ya, sekali. mungkin kalian bisa tulis di kolom komentar. Dan ya mungkin sekian lah. Thank you guys. Yay. Bye bye. Bye bye.